Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya, teman-teman, apa kabar hati? Apa kabar hari ini? Apa kabar suasananya? Semoga semua baik-baik saja. Dan juga apa kabar ibadahnya? Semoga ujian-ujian yang datang menjadikan kita seperti seolah sepotong besi yang kemudian ditempa oleh Allah, yang menjadikan besi itu bernilai, entah menjadi pisau, entah menjadi pedang, bahkan gitu ya. Nah, sebelum besi itu menjadi sesuatu hal yang bermanfaat, orang lain mungkin menganggapnya ya besi itu adalah barang yang mudah berkarat gitu ya. Tapi ternyata ketika besi itu diolah, ditempa, dipanaskan dengan suhu yang sangat panas itu, kemudian dipukulin gitu kan, dengan berbagai pukulan yang bertubi-tubi bahkan itu kan, kemudian dia menjadi bernilai. Dari besi yang tidak bernilai, seolah-olah tidak bernilai, tidak bermanfaat, kemudian diproses dengan sedemikian rupa gitu kan, dengan tekanan yang luar biasa, kemudian menjadilah ya barang yang bermanfaat gitu ya teman-teman ya. Nah, begitu juga dengan kita manusia gitu kan. Harusnya karena kita lebih lembut gitu kan, asalnya juga dari tanah gitu kan, tidak seperti besi yang keras. Toh nyatanya besi yang keras itu ya bisa bernilai itu kan. Kita sebagai manusia selayaknya harusnya bisa lebih bernilai, bermanfaat gitu ya, insya Allah. Ya bismillah, pada sore hari ini insya Allah kita akan sharing ya teman-teman. Sebetulnya hidup itu ngalir aja, iyakah begitu gitu kan? Masa nggak punya tujuan dong berarti? Kalau nggak ada tujuan, terus kapan nyampainya? Ya kan? Nah, terus bakal ngapain aja gitu kan? Nah, yuk kita cari sama-sama tujuan hidup kita itu. Siapa sih kita gitu kan? Kita adalah manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Manusia mengandung unsur bumi karena diciptakan dari tanah. Dikatakan ada unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu kemudian berdasarkan fungsinya, dalam manusia terdapat 3 unsur pokok. Apakah itu? Yaitu ada hati, akal, dan jasad. Nah, hati ini merupakan unsur terpenting pada manusia, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila ia baik, baiklah seluruh jasadnya, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun hepar, hati secara fisik sangat menentukan kesehatan tubuh, namun dilihat dari konteks pembicaraan dalam ayat-ayat maupun hadis nabawi yang berbicara tentang qalb atau hati, yang dimaksud bukanlah hati secara fisik. Ia hati yang abstrak, termasuk unsur rohani yang merasakan haru, bahagia, suka, duka, sedih, gembira, dan emosi lainnya. Ialah yang berbolak-balik di antara berbagai perasaan itu, karena kondisinya yang tidak berada pada satu keadaan itulah. Kemudian ia dinamakan qalb, yaitu kolabah yang berarti berbolak-balik. Dalam konteks kekhalifahan, di dalam hatilah tersimpan potensi besar untuk berniat dan bertekad. Jadi orang melakukan sesuatu ya munculnya dari hati, karena disitulah tempat niat dan tekad. Ya, karena niat dan tekad ada di dalam hati, maka santapan yang paling tepat untuknya adalah zikrullah. Mengingat, mengenang, menyebut Allah. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, menjadi tentram. Dengan mengingat Allah tidak perlu merasa takut, khawatir, cemas, resah, gelisah, galaulah apalah itu gitu. Dengan mengingat Allah pula, orang akan lebih optimis menatap masa depan.
Optimisme ini sangat menentukan keberhasilan seorang manusia menjalani kehidupannya. Nah, kemudian apa lagi? Oh, ada akal gitu kan. Imam Al-Ghazali memasukkan akal sebagai bagian dari hati, sehingga beliau memasukkan tafakkur yang tidak lain adalah pekerjaan akal dalam bab zikir yang merupakan pekerjaan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan bahwa pemahaman merupakan pekerjaan hati. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi mereka, Astaghfirullahaladzim, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Iya, bukan otak, karena otak bahasa Arabnya ad-dimag. Dan yang terakhir ini bersifat fisik. Dengan demikian, akal pun abstrak. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal, ia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Dalam konteks manusia menjadi khalifah, akal memberi manfaat besar kepada manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga ia dapat melakukan pengembangan dan inovasi. Terlepas dari perdebatan tentang hakikat hati dan akal, yang jelas kita dapat merasakan keberadaannya. Dan yang lebih penting dari itu adalah memanfaatkan keduanya dengan sebaik-baiknya. Dengan hati, manusia bercita-cita, berobsesi, dan bertekad. Dengan akal, ia memperoleh pengetahuan tentang berbagai potensi, sumber daya, sebab dan akibat yang sangat bermanfaat baginya dalam membuat rencana dan mengatur strategi mencapai tujuannya. Karena itu, akal harus mendapat santapan yang baik, cukup, dan berkualitas. Apa santapannya? Ya zikir juga, kemudian tafakur, mengingat Allah, berpikir, merasakan, memikirnya itu pakai hati gitu kan. Tafakur, mikirnya pakai hati, Masya Allah. Kemudian apalagi unsur manusia itu ada jasad. Jasad itu sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah bagaimana ia dapat menggunakannya sebagai pelaksana bagi apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad yang bisa bekerja, tekad, rencana, dan strategi hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Bahkan boleh jadi hanya akan menimbulkan keputusasaan. Nah, beberapa hal yang disampaikan di atas adalah gambaran yang sangat jelas bahwa kerjasama dan komunikasi yang sangat baik antara hati, akal, dan jasad sangat menentukan keberhasilan seorang manusia menjalani pekerjaannya sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu apa gitu kan? Khalifah itu adalah salah satu tujuan diciptakan manusia hidup di dunia, menjadi wakilnya Allah untuk mengatur, menjaga keseimbangan bumi itu kan. Nah, barangkali dapat digambarkan bahwa hati adalah komandan, akal adalah konsultan, dan jasad adalah pasukan. Nah, salah satu dari tiga unsur itu tidak dapat berdiri sendiri. Ketiganya harus saling membantu untuk menyehatkan dan mengoptimalkan fungsinya. Bila ketiganya bersatu dan berfungsi secara optimal, maka manusia akan mendapatkan dapat menjalankan amanah yang sangat berat, yang langit dan bumi dan gunung-gunung pun tak sanggup mengembannya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan khilafah, yaitu memakmurkan bumi. Nah, ini jangan salah sangka gitu kan. Jangan dipersempit gitu kan pemahamannya. Memakmurkan bumi itu Masya Allah ya, ya banyak caranya gitu kan. Dan bagaimanapun manusia menunaikan amanah itu, ia akan mendapatkan balasan secara adil dan proporsional di dunia dan di akhirat. Nah, jadi sudah ketahuan ya tujuan manusia itu apa diciptakan di dunia gitu kan. Nggak bisa kita hidup cuman ngalir aja gitu kan. Ya ada konsekuensinya ternyata itu kan, ketika kita itu ya hadir di dunia ini itu kan, dihadirkan Allah di dunia ini,
pasti ada maksud dan tujuannya. Nggak mungkin tanpa ada maksud dan tujuannya gitu kan. Ya tadi secara garis besar gitu kan, bahwa manusia itu terdiri dari ruh dan tanah gitu kan. Ada unsur langit dan buminya. Nah, unsur pendiri manusia itu ada 3 unsurnya gitu kan, yaitu ada hati, akal, dan jasad. Dari hati akan muncul tekad, dari hati akan muncul niat, dari akal kemudian bisa tahu gitu kan, mengilmui, memahami apa-apa yang Allah berikan pelajarannya kepada kita gitu kan. Kita bisa mengetahui dari ujian-ujian hidup ini gitu kan, kita bisa tahu kok gini kok gitu ya, kenapa ya gitu kan. Kita bisa mikir, gunakan akal gitu kan. Kemudian dari jasad, maka kita bisa beramal gitu kan, beramal sholih tentu saja gitu kan. Nah, karena ada 3 unsur hati, akal, dan jasad, maka konsekuensinya adalah ya kita diberikan amanah oleh Allah gitu kan. Untuk apa? Nah, ini tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi, menjadi wakilnya Allah untuk mengatur keseimbangan bumi gitu kan. Nah, jadi ketika ada hujan deras, kemudian kok banjir gitu kan di daerah lain, yang disalahkan itu bukan hujannya itu kan. Yang disalahkan adalah berarti manusia-manusianya ini ditanyain gitu kan, ini amanah apa enggak? Ada pohon, ada hutan yang harus dijaga, keseimbangan ekosistemnya dan sebagainya gimana itu kan. Ya lumrah aja kalau banjir itu kan. Udah pemanasan global, hutannya dibakar itu kan, dijadiin lahan-lahan. Terus gimana itu kan. Ya ini sebetulnya adalah teguran dari Allah itu kan. Tapi kembali lagi ternyata manusia ya macam-macam gitu kan. Ibaratkan tanah itu ya ada yang tanah liat lah, ada tanah pasir, ada tanah humus gitu kan. Nah, ya begitu gitu kan. Untuk apa? Ya pastinya agar hati kita terasah, akal kita pun juga terasah gitu kan. Oh, kita jadi tahu dari akal kita, jadi tahu ternyata manusia itu tipikalnya ABC gitu kan. Kita kalau Allah izinkan untuk mengambil hikmah, nah hati kita bekerja gitu kan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang peka gitu kan. Kita kemudian bisa merasakan, yang baik itu seperti apa, yang buruk seperti apa. Nah, maka ketika sudah memahami, jasad kita pun akan bekerja itu kan, melakukan sebuah amal sholih berdasarkan apa yang kita pahami, apa yang kita yakini itu kan. Pahami, itu modalnya adalah akal. Yakini modalnya adalah hati. Lakukan itu modalnya adalah jasad. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, jadi dan jangan salah itu kan, setiap apa yang kita kerjakan maka akan ada balasannya gitu. Nah, di sini bukan berarti saya itu yang lebih tahu, tidak, tapi ya kita sharing lah ya. Tugasnya kita itu kan, manusia sesama manusia itu ya saling mengingatkan dalam kebaikan. Ini sudah ada, jadi Allah jadikan headline gitu kan di dalam Al-Qur'an di antara surat-surat pendek gitu. Yaitu apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya ayo gitu kan, saling menasehati. Ya ini adalah hak sesama kita, adalah hak dan sekaligus kewajiban sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran. Bersabar dinasehatin, bersabar ketika salah ya harusnya juga tahu diri lah gitu kan, tahu diri gimana caranya. Biar tahu ya belajar itu, biar paham ya belajar terus, biar hati kita juga terasah peka ya kita belajar memahami itu kan, jangan masa bodoh dengan apa yang ada di sekitar kita itu kan. Nah begitu teman-teman. Nah tentu saja amal yang akan kita lakukan harusnya selayaknya yaitu bersumber dari apa yang kita pahami dan juga apa yang kita yakini gitu kan. Nah begitu ya teman-teman. Bismillah, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan terus menjadi yang lebih baik lagi. Dan ya mohon maaf banyak kekurangan kesalahan dalam penyampaian. Tidak ada maksud untuk menggurui sama sekali di sini, karena
ya kewajiban ilmu gitu kan. Hak dan juga kewajiban ilmu adalah ketika kita sudah mengetahui gitu kan, maka ya selayaknya kita bagi gitu kan, kita bagikan ilmu itu agar terus berada di muka bumi gitu kan, tidak hanya dimiliki oleh seorang saja, 2 orang saja gitu kan. Apalagi jika ilmu itu adalah ilmu kebaikan, ilmu yang mendorong kita menjadi taat kepada Allah. Nah, ingat teman-teman bahwa ilmu itu tidak hanya didapatkan di sekolah resmi gitu loh. Tidak hanya di sekolah resmi. Ilmu Allah itu ya di mana aja gitu kan. Coba orang tua kita sekolahnya tinggi-tinggi po. Orang-orang dulu itu tidak sekolah tinggi-tinggi gitu kan, tapi lebih mengerti, lebih memahami, lebih legowo lah bahasa Jawanya. Lebih bisa menerima takdirnya Allah, kemudian bisa bijaksana menghadapi hidup ini gitu kan. Tapi apa dengan ya fenomena akhir-akhir ini gitu kan. Katanya sih banyak orang-orang yang lebih pintar gitu kan, yang sekolahnya tinggi-tinggi, IPK-nya tinggi-tinggi lah, Masya Allah itu kan. Tapi ternyata adabnya ya nyuwun sewu, mohon maaf gitu kan. Ngomong sama orang aja sok-sokan gitu kan, merasa dirinya lebih tahu, lebih pandai. Dinasehatin mental gitu kan. Jangankan dinasehatin gitu kan, dilihat orang saja kayak nggak mau gitu kan, merasa kamu nggak berhak melihat aku kan, ya astagfirullah gitu kan. Nah, banyak gitu kan, banyak beberapa orang, banyak lah gitu kan, sudah banyak ternyata ya. Bisa jadi ini sebuah evaluasi juga itu kan bagi pendidikan kita di Indonesia atau bahkan di mana ya di Indonesia, kita tinggal di sini gitu kan. Kurikulum pendidikan kita itu seperti apa sih itu kan? Kenapa generasi kita menjadi ya makhluk-makhluk yang seperti ini itu kan? Ya mohon maaf itu kan, kurang peka hatinya itu kan. Dulu itu ya saya sedikit cerita. Dulu itu saya tinggal di kampung ya, orang-orang anak-anak itu kan jalan di depannya orang tua itu pelan-pelan. Kalau naik sepeda ya kalau nggak turun ya dia pelan-pelan, nggak ngebut gitu kan. Kemudian menyapa, "Dedek langkung Bude, Mbah, Pak D, Pak Le," dan sebagainya gitu kan. Nah, jangankan kayak gitu sekarang gitu kan, lewat ya nyelonong aja gitu kan. Bahkan naik motor ngebut itu di kampung. Gimana tuh kira-kira gitu kan? Padahal sebelum belajar gitu kan, yang katanya sampai ya sekolah tinggi lah gitu kan, adab itu sangat penting banget gitu loh. Adab itu adalah ya baju, pakaian, perhiasan yang sangat-sangat bisa menjadikan seseorang itu ya lebih dihargai lah gitu kan, lebih dilihat gitu, dilihat di uang kayak bahasa Jawanya itu kan, dimanusiakan gitu. Beda dengan orang yang katanya pandai, pinter gitu, tapi nggak punya adab gitu kan. Alhamdulillah min dzalik. Nah, jangan sampai lah kita seimbangkan, ayo kita seimbangkan 3 unsur yang ada dalam diri kita tadi gitu kan. Ada hati, akal, dan jasad gitu. Ingat gitu kan bahwa ilmu itu tadi ya adalah hak dan kewajibannya setelah kita berilmu. Walaupun, nah ini pesannya Rasulullah SAW, walaupun sedikit yang kita tahu, dari sedikit itu jika itu baik gitu kan, sampaikanlah ke teman-teman kita, ke saudara kita. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah supaya kebaikan itu terus ada di muka bumi kayak gitu loh. Bukan untuk menggurui, mengungguli, tidak ada seperti itu gitu kan. Gitu ya. Nah, ini catatannya adalah ketika ya kita menebarkan hikmah, sampaikanlah gitu kan, sampaikanlah walaupun 1 ayat gitu kan. Tapi kalau kita ingin belajar memperdalam sebuah ilmu kayak ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu apalagi ya banyak itu kan, tarikh gitu ya, ilmu adab itu sendiri dan sebagainya. Nah, atau ilmu-ilmu kejuruan yang mendukung kehidupan di dunia kita itu kan agar lebih mudah, yaitu wajib belajar pada ahlinya kayak gitu. Tapi kalau kita membagikan hikmah-hikmah kepada siapa saja, ya itu tidak usah nunggu, nggak usah takut gitu loh. Karena ini kita mengamalkan dari salah satu surat pendek tadi itu, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dalam Quran surat Al-Asr. Gitu ya teman-teman, semoga Allah berikan kekuatan
Semoga Allah berikan kesempatan kita untuk terus memperbaiki, dan semoga Allah pertemukan kita di Ramadan tahun ini. Nah, ini kan kurang sebentar lagi ya. Nah, semoga kita sampai di Ramadan tahun ini dan bisa meraih kemenangan seperti yang Allah janjikan gitu kan. Ilahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf banyak kekurangan atau salah dalam menyampaikan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.